satu lagi komponen di modul baseband yang belum kita kupas adalah sebuah IC yang berfungsi untuk penyimpanan operating system atau data storage. Jika kita lihat strukturnya, bahwa di baseband ini akan ada power management unit, kemudian SoC, system on chip atau CPU ya, atau prosesor. Kemudian di sini akan ada data storage ya. Data storage ini dinamakan dengan MCP, multi chip package, di mana multi chip package ini akan ada 4 GB eMMC, kemudian 4 GB DDR2, artinya RAM-nya. Jadi multi chip package ini artinya sudah tergabungan antara IC flash dan RAM. Oke, akan kita bahas saja secara hardware dulu mengenai komponen MCP ini. Oke. MCP, multi chip package, yang terdiri dari eMMC dan DDR2. Yang perlu kita perhatikan seperti biasanya ya, dan kita buka catatan terlebih dahulu, dan kita lihat di sini akan ada yang dinamakan dengan blok pertama, yaitu data storage. Seperti pada ponsel-ponsel sebelumnya, bahwa akan ada tempat penyimpanan data atau hard disk, seperti di dalam komputer adalah hard disk, dan di ponsel adalah yang disebut dengan IC flash. Nah, untuk smartphone di sini untuk menyimpan operating system ini berubah menjadi eMMC ya. Dimana di eMMC ini data flash sudah diikut sertakan dengan controllernya. Jadi pada tipe ponsel-ponsel sebelumnya, untuk pembacaan data dan pengolahan data di IC flash dilakukan oleh CPU. Nah, untuk eMMC ini pengolahan data dan pengontrolannya dilakukan secara internal yang disebut dengan controller. Baik, kita kupas saja mengenai eMMC ini. Insya Allah nanti dibahas baik hardware ataupun softwarenya. Oke. Pertama kita ketik bahwa U1601 adalah MCP atau multi chip package, di mana multi chip package ini akan ada dua blok. Satu adalah blok eMMC dan blok DDR2. eMMC adalah sebuah data storage yang berjenis NAND flash. Kemudian DDR2 adalah double data rate atau tempat pembacaan data, atau juga yang disebut dengan RAM, internal memory, berfungsi sebagai tempat di mana data akan dikopikan dan diproses. Jika kita lihat mesinnya di sini, IC CPU bersama dengan IC flash akan bekerja sama, di mana data yang ada di IC flash ini akan dikopikan ke RAM. Jadi kondisinya di ponsel ini atau di smartphone ini, IC flash ini bersifat combo atau multi chip package ya. Jadi sudah terdiri dari IC flash dan RAM dalam satu komponen, yaitu U1601. Lalu bagaimana mengenai syarat-syarat kerja dari komponen U1601 ini? Di sini sudah digambarkan bahwa untuk blok U1601 ini akan ada dua blok. Pertama eMMC dan yang kedua adalah DDR2. Di eMMC sendiri mempunyai syarat kerja adalah sebagai berikut. Kita mulai saja di eMMC. eMMC ini kita kupas terlebih dahulu. Dia akan ada berapa kaki ya. U1601 ini akan ada penomoran kaki IC-nya adalah mempunyai dua
variabel. Pertama ada huruf dan angka. Nah, angkanya paling tinggi adalah 10, sedangkan huruf dimulai dari A berakhir di huruf Y ya. Y 10. Oke. Untuk penomoran kaki U1601 seperti berikut. A, B, C, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, Y. Total kaki adalah 190 pin. Oke, kita sudah sepakati. Kita pisahkan sekarang mana yang akan menjadi tetap sumber tegangan atau power source. Power source kita pisahkan dulu. Mana akan jadi sumber tegangan? Yuk kita pisahkan. Pertama untuk di bagian IMMC terlebih dahulu. IMMC membutuhkan tegangan analog atau tegangan di mana komponennya sendiri ini membutuhkan makan ya, membutuhkan tenaga untuk bisa beraktivitas. VIMC 3,3 PMU. Sumbernya adalah Power Management Unit. Di sini kakinya menjadi kaki VCC M, atau VCC itu sumber tegangan, M itu adalah multimedia ya. Kemudian yang kedua adalah IMMC ini membutuhkan sebuah tegangan yang bersifat tegangan digital ya, untuk pengolahan input output data ya, itu yang disebut dengan VCC QM. VCM 1 ya, VCM1 dan VCM 2. Oke. Kemudian di sini akan ada VDD IM, VSSM1 ini untuk VCM1, VSSM ini adalah ground ya. Ground juga kita belum masukkan. Kita masukkan setelah ada sumber tegangan, kita masukkan dulu ada yang namanya ground ya. GND ini power source juga ya. Ground itu nanti akan ada yang namanya VSSQM, ini adalah nanti untuk groundnya VCC QM ya. Kemudian VSSM1 adalah untuk VCC M1 dan VSS M2 adalah untuk VCC M2. Jadi masing-masing nanti punya kaki ground ya. Yang namanya sumber tegangan nanti ada VSS M1, VSS SM2 dan VSS QM ya. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini akan ada lagi yang namanya VDD IM. Nih, kaki juga ini. Ini Volt Drain Device Internal Memory ya, VDD. Setelah sumber tegangan, kemudian kaki ground tegangan, kaki ground, kemudian kaki controllernya. Kita lihat di sini dia membutuhkan yang disebut dengan memory synchronous data no clock ya. Dia perlu kaki clock. Dia jadi masuknya adalah jadi kaki clock memory. Kemudian MSD command ya.
terus reset. Reset ya, clock data reset. Ini adalah controller, kaki reset memori, betul. Nah, ini controller. Sedangkan apa yang dikontrol, dan yang dikontrol adalah bahan yang akan diolah dan bahan yang akan dijadikan output, input outputnya. Apa itu? Kaki data. Nah, data ini adalah data 0 sampai data 7. Data yang akan diolah dari 0, data 0 sampai data 7, berarti 8 bit ya. Oke, setelah itu apalagi? NC ya. NC atau not connect, kemudian DNU ini adalah do not use ya. Not connect dan do not use. Blok selanjutnya adalah DDR2 atau double data rate 2 atau yang disebut dengan RAM. Sekarang akan ada, kita bahas kaki RAM. Power source, apa itu? Sumber tegangan. Biasakan seperti itu. Kita akan periksa satu persatu. Sumber tegangannya di sini nanti akan ada yang namanya, kita lihat dulu, pastikan dulu. Ada sumber tegangannya adalah VDD. Nah, VDD 12, VDD 12, EMI DDR2. Itu yang pertama. Ini adalah syarat tegangan analog atau syarat tegangan yang akan digunakan oleh komponen ini sendiri untuk aktivitas, jadi untuk hidup saja. Kemudian ini adalah tegangan kerja untuk mengolah datanya atau tegangan digitalnya. Nah, terus kita lihat lagi, sumber tegangannya adalah, bisa kita lihat ya, sumber tegangannya banyak. Kita nggak namakan ya, kita masukkan di sini adalah port referensi. Ini yang akan mengendalikan antara input output ya. Direct. Semua berasal dari IC power. Oke, selanjutnya setelah ini seperti biasa akan ada ground ya. Sini dengan namanya luar biasa, namanya akan ada VSSE ya, itu groundnya. VSSE. Terus kita buka lagi, akan ada apa lagi? VSSKE ya, VSSKE ya. Ini namanya artinya VSSE, itu adalah embeddednya gitu kan. Ini VDD untuk DDAE ya. Ada DDCAE, ini command address ya, VDD command address embedded. Nah, jadi ini untuk tegangan VDD AE embedded. Nah, itu jadi VDD CAE. Nah, itu kan yang bawahnya ini jadi sumber tegangan yang disebut ini VDD
ya 1E dan 2E. Ya 2E yang atas kan, yang ini jadi 2 ya gitu. Jadi tegangan ini MI ini sama ini bisa menjadi sumber tegangan untuk VDD CAE sama VDD 2E. Direct volt reference masuknya ke VREF itu nanti akan ada CA itu kontrol address, DQ itu adalah kecepatan untuk pembacaan data atau high speed. Nah, VREF CAE VREF CAE gitu ya, VREF underscore DQ ya. E itu berarti untuk si komponen DDR gitu. E itu embeddednya. Selanjutnya akan ada Z key. Nah ini kaki ini jangan diabaikan. Yang jelas bahwa nanti ya untuk memvonis komponen ini bermasalah itu tidak bisa dilihat dari gejala-gejala yang kadang-kadang suka berubah dan belum pasti. Tapi untuk memastikannya kita harus melalui pengukuran untuk memastikan apakah kebutuhan si U1601 ini sudah terpenuhi apa belum gitu kan. Caranya ya lakukan pengukuran seperti ini. Misalkan di sini ada U1601, nanti kita ukur dari sini apa yang menjadi kebutuhan dari U1601 itu, mulai dari tegangan yang dibutuhkan di IMMC dan DDR2. Ini tegangannya, controllernya adalah ini controller ZK OE. Nah ini controller ya. ZK 0 ya. Ini adalah controller arus bisa ya, controller arus di sini sama ZK 1E. Jadi begini, ZK 0 itu artinya dia untuk low. Pada saat low itu penulisan. Pada saat angka high itu penulisannya berhenti, itu penyimpanan atau pembacaan. Nah, ini ZK ya, ZK 1E. Nah ini kalau 0 ini 0 artinya kondisi low, kalau 1 kondisi high. Di sini akan ada kontrolernya ya, ECSOB itu adalah embedded ya, embedded ya, chip select ini. Ini aja langsung chip selectnya, chip select. Kemudian ini embedded chip select kalau dia posisinya lagi low 0 kan. Kalau ini embedded lagi high, kontrol high. Ini namanya embedded CK apa? Embedded ya. IMD CLOCK. Low